Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang proses patofisiologi anemia defisiensi besi atau ADB. Patofisiologi ADB disebabkan karena gangguan homeostatis zat besi dalam tubuh. Homeostasis zat besi yang dalam tubuh diatur oleh absorpsi besi yang dipengaruhi asupan besi dan hilangnya zat besi atau iron loss. Kurangnya asupan zat besi atau iron intake, penurunan absorpsi, dan peningkatan hilangnya zat besi dapat menyebabkan ketidakseimbangan zat besi dalam tubuh sehingga menimbulkan anemia karena defisiensi besi. Zat besi yang diserap di bagian proksimal usus halus dan dapat dialirkan dalam darah bersama hemoglobin masuk ke dalam enterosit atau disimpan dalam bentuk ferritin dan transferin. Terdapat 3 jalur yang berperan dalam absorpsi besi, yaitu jalur heme, jalur ferro, dan jalur ferri. Diagnosis anemia defisiensi besi ditegakkan dari pemeriksaan laboratorium dengan menentukan kadar Hb, menentukan jenis anemia, dan menentukan kadar besi dalam darah. Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik dapat membantu mencari gejala penyerta dan komplikasi dari ADB. Dan ini adalah bagian proses tentang anemia defisiensi besi. Dari atas ada pasien dengan gejala anemia. Masuk ke dalam pemeriksaan Hb akan menjadi 2, yaitu yang pertama Hb menurun atau yang kedua Hb normal. Keduanya itu menurunkan, yaitu tegakkan diagnosis anemia dan bukan anemia. Yang ditegakkan diagnosis anemia akan dibagi 3 menjadi makrositik, normositik, dan mikrositik. Dan yang bukan anemia akan lanjut ke dalam cek studi besi darah. Nah, di dalam cek studi besi darah akan diturunkan menjadi 2, yaitu ferritin normal atau meningkat atau ferritin menurun. Yang ferritin normal atau meningkat akan menurunkan bukan anemia defisiensi besi. Lalu di dalam cek studi besi darah juga bisa untuk diturunkan kepada anemia campuran. Dan yang ferritin menurun akan turun menjadi 2, yaitu TIBC meningkat dan TIBC menurun. Kemudian turun lagi ada positif anemia defisiensi besi dan bukan anemia defisiensi besi. Yang positif akan melalui proses cari penyebab. Nah, yang ketiga tadi yang di sini yang tegakkan diagnosis anemia, ketiganya ini yaitu makrositik, normositik, dan mikrositik itu diturun. Yang makro dengan normo itu diturunkan jadi cek SADT dan dibagi 2 lagi, yaitu makrositer atau normositer, dan ditemukan sel mikrositer. Yang makro atau normo itu bukan anemia defisiensi besi, dan yang ditemukannya sel makrositer adalah anemia campuran yang sama juga penurunan sifat dari cek studi besi darah. Itu untuk sekarang kan perubahan metabolisme defisiensi besi yang berlangsung kronis kemudian menyebabkan cadangan besi sama sekali tidak ada, sehingga produksi hepsidin terhenti. Hepsidin adalah protein dalam liver yang mengatur keseimbangan zat besi.
tidak adanya hepsidin akan membuat absorpsi besi gas stor internal meningkat sehingga semakin mengganggu homeostatis zat besi dan pembentukan sel darah. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.